Malam berikutnya sang istri merasa bersemangat. Namun sang suami tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Istriku, aku sangat lelah. Kamu pergi dan mati. Hal yang tidak berguna dan lemah secara fisik. Tidak bisa dilakukan pada siang hari, tetapi juga tidak bisa dilakukan pada malam hari. Mereka membuka restoran barbeque bersama. Dai Truong melihat istrinya menggoda orang lain tetapi pura-pura tidak melihatnya. Dai Truong pergi ke terminal bus untuk menjemput sepupu istrinya yang baru saja tiba dari daratan Tiongkok. Apakah itu Tiepung? Kamu adalah suami sepupuku, kan? Benar, kakakmu menyuruhku datang menjemputmu. Tiepung mengikat tali sepatu kakak iparnya. Membuat Dai Truong sangat emosional. Kemudian Tiepung berpapasan dengan seorang bibi yang datang dari arah berlawanan. Psikopat ini, tidak punya mata untuk melihat jalan? Saat ini, ekspresi Tiepung menakutkan. Namun setelah bibinya pergi, dia terus mengutuknya. Tiepung kemudian mengikuti bibinya ke kamar mandi. Siapapun yang berani menyentuhnya harus dihukum. Tiepung kemudian melemparkan ember cat itu ke kamar mandi. Apalagi ia membakar keset dan melemparkannya ke kepala bibinya. Mendengar teriakan itu, Tiepung merasa puas. Saat kembali ke toko, Tiepung sangat energi. Juga rajin membersihkan. Saat ini, Akuyan mendapat pemberitahuan bahwa dia punya baju baru. Jadi dia membawa Tiepung bersamanya. Tiepung melihat gaun tidur yang sangat indah. Dia pikir sepupunya akan membelikannya, tapi Akuyan mengatakan Tiepung serakah. Jika Anda menyukainya, dapatkan uang Anda sendiri dan belilah. Tiepung sedang mengaguminya ketika seorang karyawan wanita datang dan mengejeknya. Gaun ini terbuat dari sutra berkualitas tinggi. Jika Anda tidak punya uang untuk membelinya, jangan menyentuhnya. Kenapa kamu tahu aku tidak bisa membelinya? Kenapa kamu meremehkanku seperti itu? Orang daratan seperti kalian tidak bisa berkata-kata. Meskipun kamu sudah datang ke sini, kamu masih terlihat sangat kasar. Tiepung mengira sepupunya akan membebaskannya. Tapi menyebut dirinya gadis desa saja sudah membuatnya kehilangan muka. Tiepung memperlihatkan tatapan menakutkan di matanya. Setelah itu, Akuyan merayu kekasihnya. Ia juga memperingatkan Tiepung untuk tidak mengatakan apapun kepada saudara iparnya. Tapi Tiepung tersenyum aneh. Sebuah rencana mengerikan sedang dibuat olehnya. Kakak iparnya yang mabuk melihat adik istrinya sedang mandi. Namun itu semua sengaja diatur oleh Tiepung. Dai Truong berpikir istrinya belum pulang, lalu meliriknya. Namun Tiepung memamerkan tubuh seksinya. Ia berniat jahat saat mendengar istrinya pulang. Jadi Dai Truong harus datang dan merawat istrinya. Tiepung membeberkan rahasia sepupunya kepada kakak iparnya. Katanya Akuyan membeli baju tidur baru dan tidak membawanya pulang. Tapi Dai Truong sangat paham dengan hal ini. Tiepung mengatakan siapapun yang menjadi istri Dai Truong akan sangat bahagia. Saat ini, tidak ada orang lain yang seperti Anda. Ketika Dai Truong mendengar itu, dia sangat senang. Segera nasi itu dimasak menjadi nasi. Hanya saja makanan ini sangat enak untuk ditelan. Keduanya bahkan berjalan layaknya pasangan. Aku ingin menjadi wanita dalam hidupmu. Membuat Dai Truong merasa sangat senang. Kemudian mereka pergi ke toko fashion bersama. Tiepung memaksa staf untuk membawakan sampel untuk dilihatnya. Berhenti bercanda, baju tidur di sini sangat mahal. Sikap seperti apa yang kamu miliki? Cukup. Perhatikan baik-baik, ini yang disebut uang. Berkat itu, Tiepung menepiskan kemarahan di hatinya. Kemudian mereka pergi ke toko gaun pengantin. Tiepung bahkan dengan sengaja berseru seperti itu. Jika saya bisa mengambil foto pernikahan dengan orang yang saya cintai, itu adalah momen yang paling tak terlupakan. Menurutku juga begitu. Ternyata saat menikah, mereka tidak mengambil foto pernikahan. Kemudian mereka mengenakan tuxedo untuk mengambil foto pernikahan. Namun Dai Truong tidak tahu apakah yang dilakukannya itu benar atau salah. Melihat itu, Tiepung berkata, kamu harus ingat baik-baik bahwa aku telah menerima cintamu. Jadi, kamu harus bertanggung jawab. Tentu saja, di malam hari, Dai Truong bermimpi dan memanggil nama Tiepung, membuat Akuyan curiga. Sampai keesokan paginya, Tiepung mengenakan baju tidur yang sama dengan Akuyan. Bahkan gaya rambutnya pun identik. Kenapa kamu berpakaian seperti itu? Ini baju tidur, apakah ada salahnya memakainya di rumah? Jadi kenapa gaya rambutnya sama persis dengan milikmu? Aku juga tidak tahu kenapa. Penata rambut bilang ini tren tahun ini. Tidak ada yang salah dengan apa yang saya lakukan. Seorang kuyen kemudian pergi ke toko pakaian untuk menyelidikinya. Gaun ini harganya mencapai 3.000 yuan. Dari mana dia mendapatkan uang untuk membelinya? Dia tidak punya uang. Seorang idiot datang dan membelikannya untukku. Benar, dan uangnya juga sangat aneh. Gemuk persis seperti uang Anda. Belakangan, Akuyan mengetahui bahwa dia kehilangan beberapa ribu yuan. Jadi dia pergi menemui Dai Truong untuk menanyainya.
Namun sesampainya di rumah, dia melihat foto pernikahan suaminya dan Tiepung tergantung di mana-mana. Jadi pasangan itu berdebat dengan keras. Lihat hal ini, Tiepung teringat kapan terakhir kali dia diejek oleh sepupunya. Dia merasa sekarang waktunya telah tiba. Kemudian dia mengambil pisaunya dan menusuk Akuyen dari belakang. Tak seorang pun mengira Tiepung akan begitu kejam. Dia juga mengatakan bahwa dia melakukan segalanya demi kebaikan Dai Truong. Namun kisah yang lebih menakutkan masih tertinggal.